Shalom, rekan-rekan pelayan Injil yang terkasih Tuhan dan semua jemaat GSJA dimanapun saudara berada. Dan puji Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk dalam pembacaan Alkitab tahunan kita. Kita sudah sampai di Yesaya pasalnya ke-28 sampai dengan yang ke-30. Kalau kita melihat pasal yang ke-28, ini berbicara tentang nubuat terhadap Samaria, terhadap pemimpin-pemimpin Yerusalem, kebijaksanaan Tuhan. Dan di pasal 29, Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan, bangsa yang buta, keselamatan sesudah penindasan. Dan di pasal yang ke-30, di sini berbicara tentang bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ada janji keselamatan, hukuman Allah atas Asyur. Saudara yang terkasih, saya sangat diberkati di dalam Yesaya yang pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-15 dan juga 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ayatnya yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat kembali di dalam pasal tersebut, kita menarik ke belakang. Ini kita melihat bagaimana bangsa Yehuda ketika menghadapi ancaman musuh, yaitu bangsa Asyur, mereka lebih mengharapkan pertolongan dari Raja Mesir daripada mengharapkan pertolongan Tuhan. Mereka sangat gelisah dan kacau, sehingga mereka lebih percaya kepada bantuan manusia daripada pertolongan dari kuasa Allah. Kalau kita melihat kembali dalam kehidupan kita, seiring perjalanan hidup kita, terkadang ketika masalah datang, ketika tantangan datang dalam kehidupan kita, kita juga kadang merasakan kegelisahan, bahkan ketakutan, dan juga kita kadang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kadang kita juga lupa bahwa ada Tuhan yang besar yang beserta dengan kita. Namun pada hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, di mana kita diingatkan kembali bahwa ada Tuhan yang besar yang menyertai kita. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dalam permasalahan kita, kita harus senantiasa kembali melihat ke dalam diri kita. Apakah selama ini dalam perjalanan mengiring Tuhan, adakah satu hal yang mungkin membuat atau menyakiti hati Tuhan? Kita coba untuk mengakui semua itu di hadapan Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, kita kembali mengakui kesalahan kita, kita bertobat, dan juga kita tinggal diam. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita, ketika kita sudah bertobat dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah percaya dan tetap tenang. Kenapa saudara? Karena ketika kita percaya dan tetap tenang, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dan di sini firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa ketika kita tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan kita. Apapun masalah yang kita hadapi saat ini, apapun rintangan yang ada di depan yang akan kita hadapi, dan semua persoalan hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Namun pertanyaannya, siapakah yang kita andalkan dalam kehidupan kita? Tuhankah? Atau duniakah? Atau diri kita atau kekuatan kita? Mari firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa semua orang yang menanti-nantikan Tuhan, semua orang yang duduk diam di bawah kaki Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, berbahagialah semua orang
yang menantikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.